Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, liburan akhir semester ganjil telah selesai. Berarti sekarang kita akan memasuki pembelajaran di semester genap. Tapi sebelumnya, bagaimana kabar teman-teman kelas 4 semua? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di pagi hari ini, insya Allah kita akan memulai kembali pembelajaran matematika. Dan di pagi ini kita akan mengulang dan mengingat kembali materi tentang keliling dan luas bangun datar. Apakah teman-teman masih ingat materi keliling dan luas bangun datar? Nah, di sini ada 3 bangun datar yang akan Ustazah jelaskan tentang keliling dan luasnya. Adapun bangun datar yang akan pertama Ustazah jelaskan adalah bangun datar persegi. Nah, bangun datar persegi adalah bangun datar yang memiliki 4 buah sisi yang sama panjang dan 4 buah sudut yang sama besar. Sudut yang ada di bangun datar persegi adalah sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Lalu, bagaimana cara mencari keliling dan luas persegi? Nah, sebelumnya sudah kita ketahui bahwa persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Berarti, rumus mencari keliling persegi adalah K sama dengan 4 dikali sisi, atau K sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Jadi 4 kali ditambah sisinya itu, karena 4 sisinya itu sama semua gitu. Sekarang teman-teman semua bisa perhatikan contoh di bawah ini. Di situ sudah terdapat persegi dengan panjang salah satu sisinya adalah 13 cm. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja nih ke rumus keliling perseginya. Rumus keliling persegi K sama dengan 4 dikali sisi. Nah, sekarang kita tinggal masukin 4-nya, tidak usah dirubah, berarti 4 dikali sisinya tadi berapa? 13 cm. Nah, tinggal dikalikan 4 dikali 13 cm sama dengan 52 cm. Nah, kita sudah dapat nih sekarang hasil dari keliling persegi yang tadi panjang sisinya 13 cm. Lalu sekarang bagaimana cara kita menghitung luas persegi? Luas persegi rumusnya tentu beda dengan keliling persegi. Kalau luas persegi rumusnya adalah luas sama dengan sisi dikali sisi. Untuk lebih jelasnya sekarang perhatikan kembali contoh di bawah ini. Di situ sudah ada persegi dengan panjang salah satu sisinya adalah 12 cm. Nah, sekarang kita akan menghitung luasnya. Berarti kita tinggal masukin aja nih rumus luas persegi. L sama dengan sisi dikali sisi. Tadi sisinya adalah 12 cm. Berarti tinggal 12 cm dikali 12 cm. Karena sisinya sama semua ya, jadi 12 dikali 12. Sekarang kita hitung 12 cm dikali 12 cm sama dengan 144 cm persegi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ketika kita mencari luas, berarti setelah satuannya ada tanda persegi yang seperti pangkat 2. Itu jangan sampai lupa ya teman-teman ya. Jadi itu dibacanya persegi yang seperti pangkat 2. Tapi untuk keliling hal itu tidak berlaku. Nah, itu tadi adalah keliling dan luas persegi. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan bangun datar yang kedua, yaitu persegi panjang. Nah, persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Jadi dia tuh cuma 2 pasang. Nah, karena di persegi panjang ini kita akan mengenal istilah panjang dan lebar. Ya, ingat-ingat panjang dan lebar. Lalu bagaimana cara mencari keliling dan luas persegi panjang? Nah, untuk mencari keliling, luas dan luas persegi panjang tentu berbeda ya dengan yang persegi. Kalau rumus keliling persegi panjang adalah K sama dengan 2 dikali buka kurung
panjang ditambah lebar tutup kurung. Nah, sekarang yang panjang itu yang mana Ustazah? Yang panjang itu pasti yang lebih panjang dan lebar itu pasti yang lebih pendek ya. Cara membedakan panjang dan lebar. Sekarang untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat contoh di bawah ini. Di situ sudah ada persegi panjang dengan panjangnya adalah 8 cm dan lebarnya adalah 4 cm. Nah, sekarang kita ingin mencari keliling persegi panjang. Sekarang kita tulis lagi teman-teman rumusnya. K sama dengan 2 dikali buka kurung panjang ditambah lebar tutup kurung. Sekarang kita tinggal masukin ya angka-angkanya. 2-nya tetap ya teman-teman, tidak perlu dirubah. 2 dikali panjangnya tadi 8 cm dan lebarnya adalah 4 cm. Jadi 2 dikali, kita hitung dulu teman-teman yang di dalam kurung. 8 ditambah 4 berapa? 8 ditambah 4 adalah 12. Jadi 2 dikali 12 sama dengan 24 cm. Nah, sekarang kita sudah tahu hasil dari keliling persegi itu. Persegi panjang, maaf. Jadi beda ya sama rumus persegi. Persegi panjang sama persegi itu beda. Jadi teman-teman harus diingat-ingat. Sekarang gimana cara mencari luas? Untuk mencari luas beda lagi dengan mencari keliling persegi panjang ya. Kalau mencari luas persegi panjang adalah L sama dengan panjang dikali lebar. Tidak perlu ditambahkan 2-nya lagi ya. Dan kalau di luas ini dikali bukan ditambah. Jadi L sama dengan panjang dikali lebar. Sekarang untuk teman-teman lebih paham, perhatikan contoh di bawah ini lagi. Di situ sudah ada persegi panjang dengan panjangnya adalah 12 cm dan lebarnya adalah 7 cm. Nah, karena kita ingin mencari luas, berarti kita masukkan teman-teman rumus luas persegi panjang. L sama dengan panjang dikali lebar. Sekarang kita masukin angka-angkanya ya. Panjangnya 12 cm dikali lebarnya adalah 7 cm. Jadi tinggal dikali. 12 dikali 7 sama dengan 84 cm. Jangan lupa harus ada tanda persegi. Jadi 84 cm persegi. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga nih. Bangun datar segitiga. Nah, segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Ya, dan di bangun datar segitiga ini kita akan mengenal istilah alas dan tinggi. Ya, jadi diingat-ingat ya, kalau persegi panjang adalah panjang dan lebar, kalau segitiga ini adalah alas dan tinggi. Tentu saja kalau alas itu yang bawah, kalau tinggi itu yang tegak. Ya, tapi bergantung lagi dengan bentuk segitiganya. Oke, sekarang di sini Ustazah akan menyebutkan beberapa macam segitiga. Segitiga yang pertama adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang memiliki 3 sisi yang sama panjang dan 3 sudut yang sama besar. Jadi ketiga sisinya panjangnya sama semua dan ketiga sudutnya pun sama semua. Yang kedua adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki 2 sisi yang sama panjang dan 2 sudut yang sama besar. Hanya 2 ya, kalau segitiga sama kaki itu 2 sisinya yang sama panjang dan 2 sudut yang sama besar. Dan yang ketiga adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki 2 sisi yang saling tegak lurus dan ada 1 sisi miring. Jadi ada bentuk miringnya gitu ya kalau segitiga siku-siku, dan tentunya di segitiga siku-siku ini terdapat sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Oke, yang terakhir ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah segitiga yang memiliki 3 sisi yang tidak sama panjang dan memiliki 3 sudut yang sama besar. Jadi panjang antara alas, tinggi, sisi miringnya itu beda semua ya kalau segitiga sembarang. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara mencari keliling segitiga dan luas segitiga. Tadi ingat-ingat ya, kalau di segitiga itu ada alas dan tinggi. Nah, maka untuk
mencari keliling segitiga, rumusnya adalah K sama dengan, karena dia punya 3 sisi, sisi ditambah sisi ditambah sisi sebanyak 3 kali. Atau K sama dengan 3 dikali sisi, itu pun boleh. Untuk lebih pahamnya teman-teman bisa perhatikan contoh di bawah ini. Di situ sudah ada segitiga. Dengan alasnya adalah 10 cm, tingginya 15 cm, dan sisi miringnya adalah 20 cm. Lalu bagaimana cara menghitung keliling segitiga itu? Sekarang teman-teman tinggal menuliskan rumus keliling segitiga. Berarti kita pakai yang tambah-tambahan deh ya. K sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi. Tinggal tambahin semua aja teman-teman. Yang pertama 10 cm ditambah 15 cm ditambah 20 cm dan hasilnya adalah 45 cm. Selesai sudah kita mengetahui keliling dari segitiga itu. Sekarang bagaimana cara menghitung luas? Kalau menghitung luas segitiga itu beda lagi rumusnya dengan keliling. Kalau luas segitiga itu rumusnya adalah L sama dengan alas dikali tinggi. Nah, alas kali tingginya harus dalam kurung ya teman-teman ya. Jadi buka kurung, alas dikali tinggi, tutup kurung, baru dibagi 2. Sekarang, untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman perhatikan contoh di bawah ini. Di situ sudah ada gambar segitiga. Nah, di situ ada alas dan ada tinggi. Tinggi itu yang garis patah-patah itu ya teman-teman ya. Nah, di garis patah-patah itu tingginya. Kalau yang miring itu sisi miring, itu bukan dikatakan tinggi ya teman-teman ya. Kecuali kalian ada contohnya itu sudut siku-siku. Kalau sudut siku-siku langsung sudut siku-siku, segitiga siku-siku tuh langsung terlihat ya tingginya yang tegak lurus. Pokoknya tinggi itu tegak lurus, bukan yang miring ya. Nah, kalau di contoh segitiga itu alasnya yang paling bawah adalah 24 cm dan tingginya adalah 26 cm. Nah, sekarang pertanyaannya berapakah luasnya? Sekarang kita tinggal masukin teman-teman rumus luasnya. Luas sama dengan buka kurung alas dikali tinggi tutup kurung dibagi 2. Sekarang kita masukin angkanya. Alasnya 24 cm. Dikali tingginya 26 cm, tutup kurung dibagi 2. Nah, yang pertama teman-teman kerjakan adalah di dalam kurungnya dulu. Sekarang teman-teman kalikan dulu 24 cm dikali 26 cm. Hasilnya adalah 624, lalu dibagi 2. Nah, sekarang 624 dibagi 2 sama dengan 312 cm persegi. Nah, itu tadi adalah pengulangan atau mengingat kembali materi tentang keliling dan luas bangun datar. Mudah-mudahan materi yang Ustazah sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman semua. Apabila ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa ditanyakan langsung ke wali kelasnya masing-masing. Itu aja dari Ustazah untuk materi pembelajaran matematika pagi ini. Ustazah ucapkan syukron, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.